Hai, kami dari kelompok 5 PDB 22. Saya Evander. Saya Lisa. Saya Ikhlasya Simbolon. Saya Alvinsar. Saya Fahed. Saya Joy. Saya Felisa Dwi Agustin. Dan saya Iva Kaila Nurul Zikni. Hai. Halo Sobat Nusantara, Sugeng Rawu di Taman Bhinneka, Surabaya. This is where Indonesian spirit is next level, dari gereja hingga rumah adat. Nah, sekarang waktunya eksplor keberagaman, let's go! Taman Bhinneka, Surabaya, sebuah destinasi wisata edukatif yang mengajak kita mengenal keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Taman ini terletak di Jalan Medokan Keputih nomor 29, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Taman ini juga dikenal dengan Taman Bhinneka Nusantara Creativity Center atau TBNCC dan beroperasi sejak 6 Juli 2025. Tempat ini dibangun sebagai bentuk nyata semangat toleransi dan persatuan bangsa. Dengan suasana taman yang asri, tempat ini sangat cocok digunakan untuk rekreasi keluarga, kegiatan sekolah, maupun sekedar bersantai sambil belajar. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Joy dari Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini saya mau mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Dengan saya kakak, panggil saya kakak aja. Oh kakak. Bapak tertua. Nah, dengan kakak Paul. Oh kakak Paul. Ya. Kakak Paul asli mana kakak Paul? Saya aslinya dari Kupang. Oh Kupang, NTT tah? NTT. Iya, oke. Menurut kakak itu ini kan tempatnya beragam untuk menonjolkan beragam budaya yang ada di Indonesia kan, kakak. Namanya saja Taman Bhinneka. Nah, menurut kakak esensi dari pembangunan tempat ini apa kakak? Tujuan dari pembangunan ini yang pertama untuk untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia yang ada di sini ya. Seperti ada beberapa rumah adat, ada juga bangunan-bangunan rumah-rumah ibadat. Nah, itu supaya mengedukasikan kepada anak-anak, terutama bagi adik-adik kita yang dari PAUD, TK yang belum mengerti apa-apa. Oh iya. Berarti tempat ini ya supaya kalau saya bisa rangkum tadi supaya bisa menonjolkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, terus mengenalkannya dan memperlihatkan bahwa walaupun beragam kita masih bisa bersatu di Indonesia. Gitu. Oke. Baik kakak, itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak kakak. Di dalam Taman Bhinneka, kita bisa menemukan miniatur berbagai rumah ibadah dari agama-agama di Indonesia. Mulai dari masjid dengan kubah megah, gereja yang menonjol dengan arsitektur gotik, pura dengan ukiran khas Bali, hingga vihara dan kelenteng yang penuh warna dan simbol makna. Setiap bangunan menggambarkan keindahan dan kekayaan spiritual masyarakat Indonesia. Selain itu, di setiap area rumah ibadah terdapat informasi mengenai ajaran toleransi dan nilai-nilai perdamaian yang menjadi dasar kehidupan beragama di Indonesia. Taman ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga sarana pembelajaran bagi generasi muda untuk menghargai perbedaan. Kita izin wawancara ke kakak-kakak ya. Kakak-kakak ini dari mana kalau boleh tahu? Dari kepala kita guru. Oh, guru. Kalau boleh tahu apa yang membedakan yang membuat kakak ini memilih tempat lokasi ini daripada institusi yang lainnya? Kalau sebenarnya karena kan ini kan mengenalkan tentang Nusantara ya, tentang negara Indonesia gitu kan. Kalau kebudayaan juga gitu kan. Kalau anak TK kan pengenalan tentang apa itu Indonesia, ada apa aja sih di Indonesia itu, ada agama apa saja. Kebetulan juga di sekolah kita kan sekolah nasional ya. Jadi ada yang agamanya Buddha, ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam. Jadi kita semua agama itu ada. Biar mereka tahu bahwa semua agama itu meskipun berbeda-beda tapi tetap sama, tetap Indonesia gitu. Jadi sekalian pengenalan itu sih. Oh ya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dari rumah ibadah, perjalanan berlanjut menuju kawasan rumah adat. Di sini, kita diajak mengenal keberagaman suku dan budaya Nusantara melalui arsitektur tradisional yang memukau. Taman Bhinneka menampilkan miniatur berbagai rumah adat dari seluruh Indonesia, seperti rumah gadang dari Sumatera Barat yang megah, tongkonan dari Toraja yang unik berbentuk perahu,
hingga Honai dari Papua yang sederhana namun sangat bermakna. Melalui keindahan ini, kita belajar bahwa meski berbeda-beda, seluruh Indonesia tetap bersatu dalam satu semangat, yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika. Alasan kalian datang ke sini, jadi kayak alasan apa yang membawa kalian ke sini, kenapa memilih wisata ini untuk dikunjungi? Karena kita kan ingin melihat tuh kearifan lokal apa aja sih yang ada di Indonesia ini. Kemudian kan kita kan penasaran nih di dalam Pancasila tuh ada nggak sih? Dan ternyata ada semua. Termasuk salah satu tadi soal Indonesia aja kan. Ternyata tuh selain itu ada banyak sekali bisa di lain itu. Kayak bisa ada taman-taman, kemudian ada mungkin ada perahu, atau lagi ada jembatan yang katanya tuh jembatan toleransi. Itu namanya jembatan toleransi. Apa yang dirasakan atau kayak kepuasannya setelah melihat rumah-rumah ibadah yang ada? Kan semua rumah ibadah kan punya keunikan tersendiri, tiap miliknya itu bikin kita semua itu merasa kayak saling menghargai gitu, karena semuanya punya ya keindahan tersendiri buat ya masing-masing. Ya, terus kita juga bisa meningkatkan rasa toleransi kita ya Kak, dengan mengakui kayak wah ternyata agama di Indonesia ini yang utama bukan agama kita doang loh, ternyata banyak juga agama-agama lain. Terus setelah dalam kesini banyak hal yang bermanfaat ya, banyak sekali. Apakah kalian merekomendasikan tempat ini supaya teman-teman yang lain tahu? Iya, apalagi di sini tuh banyak event-event yang mungkin akan diadakan. Ini tuh buat kayak taman-tamannya buat foto-foto tuh bagus, Benar-benar bagus ya. Kemudian awalnya saya kira cuma ini tentang kayak ornamen doang. Bisa buat kayak seminar itu lagi kumpul-kumpul ada acara gitu. Makasih ya sudah kamu diwawancarai. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih.